Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswanuddin dari kelas 12 TKNO. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem AC pada atik. Saya magang di PT Darmin Bangun. Ini adalah sejarah perusahaan Darmin Membangun. PT Darmin Membangun adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 9 September tahun 2003 yang berdomisili di Desa Kualam Sari, Binuang, PT Darmin Membangun adalah perusahaan pertambangan batu bara yang didirikan berdasarkan konsep mining developer untuk menjangkau pasaran yang makin luas. Tentang sistem AC aktif, pengertian AC atau air conditioner. AC atau air conditioner adalah suatu rangkaian komponen yang berfungsi untuk mendinginkan udara di dalam kabin agar penumpang dapat merasa segar dan nyaman. Rangkaian peralatan tersebut adalah: 1. Kompresor. Kompresor menjadi salah satu komponen utama pada AC. Kompresor ini berfungsi sebagai pemompa freon dari saluran ke saluran sistem AC. Terdapat dua bagian, yaitu saluran hisap dan saluran buang. Fungsinya adalah untuk memompa untuk menuju kondensor. Saluran hisap memiliki tekanan rendah yang dihubungkan ke evaporator. Kalau saluran buang ini memiliki tekanan tinggi dan dibuang ke kondensor. 2. Kondensor. Kondensor merupakan salah satu komponen yang memiliki fungsi sebagai pendingin dengan melepas panas dari freon. Proses ini dibantu dengan komponen mesin yang disebut cooling fan. Yang ketiga, receiver. Komponen ini berfungsi untuk menyaring kembali semua kotoran yang masuk pada sistem AC. Ininya fungsinya sebagai penyaring kotoran, maka receiver ini perlu Anda perhatikan dan bersihkan secara rutin. Anda bisa melakukan pembersihan minimal 1 tahun sekali. 4. Expansion valve. Expansion valve merupakan sebuah katup expansion yang memiliki fungsi mengubah freon dari cair menjadi gas. Pada proses ini, tekanan cair yang tinggi akan diturunkan dari expansion. Katup expansion ini memiliki 3 bentuk, yang berbentuk L, kotak, atau persegi, dan bentuk seperti isi pulpen. Yang keempat adalah evaporator. Komponen ini memiliki fungsi untuk menyerap udara panas kemudian diubah menjadi udara sejuk. Jadi rangkaian evaporator merupakan dari proses kerja AC mulai dari komponen kemudian diakhiri di evaporator. Yang kelima adalah blower. Blower adalah menghisap udara yang terdapat dari sekitar blower. Udara ini akan dihembuskan ke dalam ruang kabin melalui sirip-sirip evaporator. Dengan cara ini, maka udara dapat melepaskan panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi udara yang masuk ke dalam kabin ini nantinya sudah pasti menjadi dingin ataupun sejuk. Ini adalah rangkaian AC. Proses kerja yang bertanda, yang warna merah adalah yang bertekanan tinggi, dan yang berwarna hijau bertekanan rendah. Proses kerja AC hingga menghasilkan udara dingin. Kompresor digerakkan oleh mesin mobil supaya memompa dan mensirkulasi freon yang berbentuk gas ke dalam sistem pendingin. Freon disebut dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dengan cara melepas panas ke udara lewat sirip kondensor. Pada saat ini freon berubah bentuk dari gas menjadi cair. Selanjutnya, freon yang sudah berbentuk cair dialirkan ke darier receiver untuk disaring dari uap, air maupun kotoran yang ikut terbawa dalam sistem. Freon hasil penyaringan dialihkan ke katup expansion untuk menurunkan tekanannya. Dengan menurunkan tekanan, maka otomatis temperatur juga menurun. Penurunan tekanan ini juga akan membuat freon berubah menjadi kabut.
Freon ini kemudian dialirkan ke evaporator hingga menyebabkan evaporator bersuhu dingin. Udara ruangan yang awalnya panas diserap masuk melalui evaporator, otomatis dengan melewati evaporator yang dingin. Udara yang awalnya panas berubah menjadi dingin. Udara ini kemudian dialirkan kembali ke ruangan yang membuat sekeliling menjadi sejuk. Pendahuluan perawatan sistem AC merupakan pekerjaan untuk mempertahankan agar semua peralatan komponen berada pada kondisi yang baik. Berdasarkan keadaan tersebut, maka akan dihasilkan kinerja yang baik dari sistem AC dan memperpanjang masa pakai lifetime. Dari sisi tersebut, perawatan tersebut tentunya harus mengikuti prosedur standar yang berlaku dan dilakukan secara preventif teratur. Pekerjaan yang dilakukan dalam merawat AC adalah kendaraan ini meliputi pengecekan temperatur, tekanan refrigen, lanjut aliran udara, kelembapan dan juga membersihkan kotoran debu yang melekat pada komponen seperti evaporator, kondensor, komponen kelistrikan dan komponen lainnya. Ini gambar saat mengecek AC. Gambar bagus. Kehati-hatian saat merawat dan perbaikan AC. 1. Jangan mengisi refrigen dalam ruangan tertutup atau dekat sumber api. 2. Selalu menggunakan penutup mata. 3. Hati-hati agar refrigen cair jangan sampai mengenai kulit atau mata Anda. 4. Tabung refrigen tidak boleh kena panas, simpan di tempat garing pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius. 5. Saat mengganti komponen AC mobil, kumpulkan refrigen dengan menggunakan mesin pengumpul refrigen atau reservoir. 6. Pasang penutup pada sambungan komponen yang terbuka untuk mencegah masuknya udara dan debu. 7. Jangan menggunakan api untuk membengkokkan atau memperpanjang pipa. Jika pipa dipanaskan dengan api, maka pada bagian dalam pipa akan terbentuk lapisan oksidasi yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada sistem. 8. Saat mengencangkan sambungan, menggunakan 2 buah kunci agar pipa tidak terpilih. Saat menghidupkan AC dan melakukan pengisian, itu saat mengencangi sambungannya, pastikan jumlah oli kompresor cukup untuk mencegah kerusakan pada kompresor. Dalam kondisi mesin mobil hidup, pastikan karena tekanan tinggi pada manifold tertutup, pastikan untuk tidak mengisi terlalu banyak refrigen karena dapat berakibat berkurangnya kinerja pendinginan. Pemeriksaan AC. 1. Menghidupkan mesin mobil lalu hidupkan saklar AC pada panel pengatur. 2. Periksa kerja motor blower, jika tidak bekerja periksa sikring-sikringnya. 3. Periksa motor kipas kondensor, jika tidak bekerja periksa sikring-sikringnya juga. 4. Periksa sambungan perpipaan, jika sambungan pipa terlihat basah oleh oli, itu menandakan ada kebocoran refrigen. Pengosongan dan pengisian refrigen. Prosedur pengisian refrigen itu mulai pengosongan. Kosongkan refrigen pada sistem AC hingga ke manifold tekanan rendah menunjukkan 0,1 MPa. Tutup tekanan rendah dan buka tekanan tinggi untuk membuang refrigen atau freon. Pengosongan sistem. Pasang selang tengah untuk manifold dan pompa vakum. Buka kedua keran tekanan tinggi atau HI dan tekanan rendah atau LO, lalu jalankan pompa vakum. Jika box tekanan rendah dan tekanan tinggi menunjukkan angka yang berbeda dalam daerah pervakuman, berarti tidak ada sumbatan pada siklus refrigen. 2. Stop pengosongan. Tutup kedua keran tekanan tinggi dan tekanan rendah pada manifold. 3. Pengisian refrigen. 1. Mengosong. Next. Nah, ini ada pengisian refrigen atau freon. Lakukan pengisian freon pada saluran hisap atau suction
terdapat pada komponen AC. Pasang manifold hook, lalu buka keran tabung freon dan tutup rapat keran saluran tinggi. Buka keran tekanan rendah perlahan-lahan agar freon yang masuk ke dalam saluran kompresor AC berupa gas. Jalankan mesin kendaraan pada kecepatan ideal dan hidupkan sistem AC. Silakan isikan sistem saluran gas refrigeran melalui sisi tekanan rendah. Jadi ini alat yang dibutuhkan saat mengisi freon atau refrigeran. Jadi tekanannya tuh kurang lebih yang low itu sekitar 24 dan yang high itu sekitar 150-an. Harganya? Tekanannya ada pertanyaan? Udah. Oh ini dulu, sedikit sekian, terima kasih dulu. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ada yang dipertanyakan? Oh ada Jess, aku ada Jess. Jess itu ngaran alatnya tuh apa Jess? Yang itu nah, yang foto 4 buting aja. Yang mana? Ini yang fotonya ini. Yang ini? Ya. Itu ada alatnya atau kayak apa itu? Ini tabung freonnya, ini manifold hook. Jadi ini kayak selangnya ada 3. Ini kompresor yang mau Sistemnya itu lain alat itu. Megang kami ada apa? Itu lo kabel-kabel aja, selang-selang. Cara memperbaiki kalau ada kerusakan pada AC itu yang paling sering apa yang diperbaiki kalau ada kerusakan? di sistem AC itu kemungkinan yang paling sering di evaporator. Yang sering Ada alatnya Jess. Ada Ada operator. Itu ada di. Oh ya. Apanya yang maksudnya? Biasanya kotor di sela-selanya. Gimana caranya? Membersihkannya tuh bisa disemprot pakai air. Oke, lanjut. Yang lain. Nah, jangan mengisi refrigeran dalam ruang tertutup atau dekat sumber api itu akibatnya apa? Yang bisa terbakar atau meledak. Ya, mau lupa lagi Pak. Oke, terima kasih Aziz, luar biasa. Tepuk tangan buat Aziz. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.